Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqona jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait ke-66 hingga ke-70. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikatun dil fadli. Wal anbiya yalunahu fil fadli. Para nabi berada setelah beliau dalam urutan keutamaan. Yalunahu artinya mengikutinya atau datang setelahnya. Nabi Muhammad SAW telah ditegaskan sebagai makhluk paling utama secara mutlak. Setelah beliau yang paling utama adalah para nabi lainnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan lain seterusnya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Wa ba'dahum malaikatun dil fadli. Dan setelah mereka adalah para malaikat yang memiliki keutamaan. Setelah manusia dipilih dari kalangan nabi, maka makhluk termulia berikutnya adalah para malaikat. Dil fadli artinya mereka juga memiliki kemuliaan dan kehormatan seperti malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, dan lain sebagainya. Namun menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi manusia lebih utama daripada malaikat karena yang pertama yaitu mereka mengalami ujian secara langsung. Yang kedua diberi syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Yang ketiga serta memiliki akal dan pilihan yang teruji dalam ketaatan. Dari bait di atas maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, para nabi lainnya menempati derajat paling mulia. Dan setelah mereka adalah para malaikat, makhluk pilihan yang juga penuh keutamaan, namun tetap berada di bawah derajat kenabian. Hada wa qaumun fasallu idfaddalu wa ba'du kullin bagduhu qad faddulu yafdulu. Hada yang dimaksud adalah penjelasan dalam bait sebelumnya, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paling utama, lalu diikuti oleh para nabi lainnya dan lalu para malaikat. Wa qaumun fassalu idfaddalu. Namun ada suatu kaum yang merinci saat mereka mengutamakan.
Ada sebagian ulama atau kelompok yang tidak langsung mengatakan Nabi lebih utama dari malaikat secara mutlak. Misalnya mengatakan bahwa dalam satu sisi Nabi lebih utama, tapi dalam sisi lain malaikat lebih utama. Misalnya dari sisi tidak bermaksiat atau sisi sifat asal makhluk cahaya. Namun pandangan ini berbeda dari pandangan jumhur ahlus sunnah wal jamaah yang mengutamakan Nabi dan para Nabi secara mutlak di atas malaikat. Wa ba'du kullin bagdahu qad yafdulu. Dan sebagian dari suatu golongan yang dibenci bisa jadi lebih utama. Artinya bisa terjadi bahwa sebagian anggota suatu kelompok atau golongan yang secara umum dianggap rendah atau kurang mulia ternyata lebih utama dari sebagian dari kelompok yang lebih mulia. Contohnya, seorang nabi tertentu bisa jadi lebih utama daripada malaikat tertentu, dan sebaliknya menurut sebagian pendapat. Bukan semua manusia lebih utama dari semua malaikat, tetapi secara keseluruhan para nabi manusia lebih utama. Maka kita bisa simpulkan dalam bait di atas adalah meskipun pendapat yang benar menyatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW paling utama secara mutlak, ada kelompok yang merinci keutamaannya itu. Bahkan bisa jadi sebagian individu dari suatu kelompok yang umumnya kurang mulia justru lebih utama dari sebagian yang lainnya. Bil mu'jizati uyyidu taqarruma wa ismatal bari liqullin hatima. Bil mu'jizati uyyidu taqarruma. Dengan mukjizat mereka diberi dukungan sebagai bentuk pemuliaan. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, bertentangan dengan hukum kebiasaan, muncul melalui tangan para nabi dan menjadi bukti kejujuran risalah mereka. Itu artinya mereka dikuatkan atau didukung dengan mukjizat itu. Taqarruma sebagai bentuk permuliaan atau penghormatan bukan karena mereka membutuhkannya secara pribadi, tetapi untuk menunjukkan keagungan mereka dan menjelaskan kebenaran kenabiannya kepada umat. Contoh mukjizat yaitu Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat menjadi ular besar. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kusta. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran, membelah bulan, air keluar dari jari dan lain sebagainya. Wa ismatal bari likullin hatima. Dan wajibkan bahwa Allah yang Maha Pencipta telah memberikan ismah. Ismah itu adalah perlindungan dari dosa atau maksum bagi seluruh nabi. Ismah, perlindungan Allah dari dosa dan kesalahan besar. Al-Bari maknanya salah satu nama Allah yang artinya adalah Maha Pencipta. Likullin maksudnya bagi setiap nabi, bukan sebagian. Hatima, bentuk perintah yang artinya tetapkan sebagai kewajiban. Hatmun, yang pasti dan tidak akan ditinggalkan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi maksum dari kufur dan maksiat besar, dosa kecil yang hina, kebohongan, terutama dalam menyampaikan risalah. Hikmah adanya isma adalah agar umat percaya pada apa yang mereka bawa. Jika tidak maksum atau dijaga oleh Allah, maka akan ragu terhadap kebenaran ajaran mereka.
Bisa kita simpulkan dari bait di atas adalah para nabi dikuatkan dengan mukjizat sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Dan wajib diyakini bahwa Allah telah memberikan kepada mereka semua sifat maksum, yakni terpelihara dari dosa dan kesalahan, sebagai bentuk kesempurnaan dalam menyampaikan wahyu. Wa khussa khairul khalqi an qad tammama bihil jami'a rabbuna wa ammama. Wa khussa khairul khalqi, dan telah dikhususkan makhluk terbaik. Yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad SAW yang sebelumnya telah ditegaskan sebagai makhluk paling utama. Khussa artinya telah dikhususkan, maksudnya diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada yang lainnya. An qad tammama, bahwa Allah telah menyempurnakan risalah dengannya. Tammama bentuk kata kerja dari tamma, artinya menyempurnakan atau menutup sesuatu. Maksudnya risalah kenabian ditutup dan disempurnakan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini seralas dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Bihil jami'a rabbuna wa ammama. Dengan beliau Allah atau Rabb kita menyempurnakan semuanya dan menjadikannya menyeluruh. Bihil jami'i merupakan atau melalui Nabi Muhammad Allah menyempurnakan segala syariat dan petunjuk untuk umat manusia. Rabbuna wa ammama, menjadikan sesuatu berlaku umum. Maksudnya syariat Islam yang dibawa Nabi besar Muhammad berlaku untuk semua manusia dan jin sepanjang zaman. Tidak terikat satu bangsa atau masa tertentu. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, diutus khusus untuk suatu kaum atau waktu tertentu. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Allah telah memberikan keistimewaan terbesar kepada makhluknya yang paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW, dengan menjadikan beliau sebagai penutup seluruh nabi. Dengannya Allah menyempurnakan agama dan menjadikannya menyeluruh untuk semua umat manusia, tidak terbatas pada suatu zaman atau kaum saja. Bi'tsatuhu fasyar'uhu la yunsakhu bi ghairihi hatta zamanu yunsakhu. Bi'tsatuhu, sejak diutusnya, maksudnya adalah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul kepada seluruh umat manusia. Ini menandai awal berlakunya syariat Islam yang diturunkan kepada beliau melalui wahyu. Fasyar'uhu la yunsyakhu, maka syariatnya tidak akan dinasah atau dihapus. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, syariat mereka bisa saja dinasah oleh syariat nabi setelahnya. Namun Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, maka syariatnya juga adalah penutup dari semua syariat terdahulu. Bighairihi, oleh selainnya, maksudnya syariat beliau tidak akan diganti dengan syariat nabi lain, karena tidak ada nabi setelah beliau.
Ini juga menjadi dalil batilnya klaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, seperti yang diklaim oleh aliran-aliran sesat. Hatta zamanu yungsahu, hingga zaman itu sendiri dilenyapkan atau hari kiamat. Artinya zaman akan maksudnya adalah dihapus seluruhnya, yaitu saat dunia berakhir dan kiamat tiba. Maka syariat Nabi Muhammad SAW berlalu terus hingga akhir zaman. Tidak ada syariat baru setelah itu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka kita bisa tarik kesimpulan dari bait di atas adalah sejak Nabi Muhammad SAW diutus, maka syariat yang berlalu atau yang beliau bawa adalah final atau terakhir dan tidak akan dihapus oleh siapapun, bahkan akan tetap berlaku hingga hari kiamat datang. Wallahu a'lam bissawab.